Nah, jika terus berjalan ke arah utara, Taman Maluku, pengunjung bisa melihat patung perunggu berbentuk seorang dengan pakaian mirip pastur. Nah, jadi udah lihat ya ada patung di sana. Patung tersebut diilhami dari sosok Hendrikus Christian Pebrack. Ya, beliau lahir di Rotterdam pada 24 Maret 1835 dan wafat di Magelang pada tahun 1918. Beliau ini adalah sosok yang bersejarah dan sangat dihormati atas jasa-jasanya. Beliau masih hidup. Ya, monumen hidup itu ialah peringatan atas semua jasa-jasanya di masa Perang Dunia. Salah satu misteri yang menyelimuti patung Pastur Pebrack di Taman Maluku, banyak yang percaya jika Pastur Katolik itu tewas dalam kecelakaan pesawat dan jasadnya dikuburkan di bawah monumen patungnya. Kisah lain yang tak kalah seram, patung tersebut akan mengangguk-angguk tiap kali lonceng katedral bentang. Dan halaman buku yang dipegang patung akan berubah setiap harinya. Dan katanya setiap pengendara motor atau orang yang melewati jalan Taman Maluku pada malam hari dan melihat ke arah patung Pastur, maka kepala dan mata patung ini berubah dan memperhatikan dan melihat ke arah orang tersebut dengan seram. Yang lebih mistis, patung Pastur tersebut akan bergerak turun dan berjalan-jalan di gelapnya Taman Maluku saat malam hari. Tak hanya itu, di sekitar patung juga terkadang muncul sosok raksasa dan wanita berbaju merah. Apakah betul kayak gitu ya? Next slide dulu guys. Nah, tadi udah diceritanya tentang Pastur. Lalu ke tempat selanjutnya yaitu sebuah kolam yang ada di Taman Maluku. Next slide. Nah, ini fasilitas yang ada di Taman Maluku juga. Nah, ada cerita juga di dalam kolam ini, tentang kolam ini nih. Jadi kisah mistisnya dahulu dari kolam ini katanya ada keluarga Belanda yang di kolam ini, yaitu dahulu ada keluarga Belanda yang dianggap telah berkhianat oleh pemerintah kolonial yang mendapatkan punishment di sini. Jadi di kolam ini dijadikan tempat punishment-nya. Nah, konon sosok yang ada di sini ialah seorang noni Belanda yang keadaan tubuhnya basah kuyup dan menggigil. Sosok ini bernama Sophia. Ia mempunyai papa yang dianggap oleh pemerintah kolonial membocorkan suatu rahasia perusahaan kongsi Hindia Belanda. Lalu ia dihukum di tempat ini agar mau mengakui kesalahannya. Lalu ia direndam, dimasukkan ke kolam. Nah, Sophia lantas tahu dan ia datang ke tempat ini, ingin menolong papahnya. Tetapi naasnya papah dan anak ini kemudian dihukum di kolam ini dalam keadaan direndam. Nah, itu konon sosok Sophia ya. Lalu lanjut next slide. Nah, ini keadaan di Taman Maluku. Cocok ya buat kalau sore-sore kita jalan-jalan olahraga di sini. Terus next slide. Nah, harga tiket masuk monumen ini Taman Maluku tidak ada biaya ya karena gratis untuk umum. Dan banyak fasilitasnya, ada wifi gratis, ada tempat duduk buat santai-santai, dan ada bisa melihat kolam juga ya di sini. Nah, alamatnya di Jalan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, cukup sekian dari Taman Maluku, paling lanjut ke Kak Febri. Terima kasih. Oke, makasih Teh Marisa udah bawa kita ke Taman Maluku. Ternyata kita mau ke taman juga tetap hati-hati ya guys. Siapa tahu ada kayak
kata Teh Marisa nih, ada sosok penunggunya kalau misalnya ada yang main-main ke Taman Maluku malam-malam. Jadi tetap jaga diri, tetap jangan lupa berdoa guys kalau misalnya kita mau kemana-mana. Kita langsung lanjut aja deh ke atraksi yang ketiga nih. Ada Teh Maksuda. Halo Teh, Halo Teh Febri. udah siap Teh bawa kita ke gua? Kita dengar kata gua aja gua udah serem ya. Ada apa sih di gua Oke, Teh? siap. Oke. Oke lanjut ya Teh. Terima kasih Teh Febri. Ya. Nah, sebentar ya teman-teman, nunggu PPT-nya dulu. Nah, kali ini aku Maksudah, teman-teman, aku bakal ngenalin ke kalian tentang Goa Belanda dan Goa Jepang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Goa Jepang dan Goa Belanda ini ada di daerah Taman Insinyur Haji Juanda atau bisa dikenal dengan Tahura di Dago, Bandung. Nah, kalau yang sebelah kanan bisa lihat teman-teman itu adalah Goa Belanda dan yang sebelah kiri adalah Goa Jepang. Next, Mar. Ada di Goa Belanda itu di Mar. Nah, di sini sebelumnya aku bakal ceritain secara singkat sejarah Goa Belanda dan Goa Jepang. Nah, Goa Jepang dan Belanda ini udah ada sejak zaman penjajahan. Goa Belanda dibangun sekitar tahun 1912 dan Goa Jepang dibangun 1942. Nah, karena udah dibangun dari zaman penjajahan, jadi Goa Jepang ini udah banyak banget misterinya gitu. Karena juga menurut cerita pernah di Goa Jepang dan Goa Belanda ini dijadikan sebagai tahanan untuk pribumi dan juga tentara Belanda. Dan yang kemudian mereka itu disiksa sehingga mereka meninggal. Dan juga dalam pembuatan Goa Jepang dan Goa Belanda ini menggunakan sistem kerja paksa atau romusa yang menimbulkan banyak korban jiwa. Karena dari sejarahnya juga kan udah kelam banget gitu. Jadi beberapa pengunjung yang pernah masuk ke goa ini juga pernah gitu ngalamin hal-hal mistis, kayak ada yang pernah melihat penampakan sosok seperti kuntilanak, pocong, dan juga ada beberapa pengunjung yang pernah mendengar suara derap langkah kuda. Padahal kan kita tahu kalau di zaman sekarang kayak jarang banget gitu, apalagi ada kuda di dalam goa, kayak yang udah di luar nalar gitu. Nah, selain itu juga ada juga mitos yang udah terkenal banget di masyarakat, yaitu tentang larangan buat pengunjung mengucapkan kata lada. Nah, kenapa sih nggak boleh ngucapin kata lada? Menurut sumber yang dari masyarakat sekitar, dulunya di daerah Goa Belanda dan Goa Jepang ini ada seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan juga disegani. Nah, tokoh masyarakat itu namanya Eyang Lada Wisesa. Nah, karena sangat disegani dan sangat dihormati itu, makanya namanya juga disakralkan. Jadi kayak keble itu sebutin namanya kalau berkunjung. Misalkan katanya kalau misal kita melanggar aturan itu, kita bakal mengalami kejadian yang mistis. Karena ada beberapa pengunjung yang melanggar larangan tersebut dan kemudian mereka mulai merasakan kejadian di luar nalar. Itu seperti melihat sesosok prajurit Belanda dengan muka yang sudah sangat hancur, dan juga mereka mendengar suara mistis yang menyeramkan. Nah, Goa Belanda dan Goa Jepang ini kan udah sering banget gitu dijadiin tempat uji nyali, juga pernah dijadiin tempat syuting film horor. Jadi emang Goa Jepang dan Goa Belanda ini udah kental banget gitu sama hal-hal mistis.
juga bisa lihat dari bangunannya juga udah tua banget gitu. Juga kalau masuk ke sini kita bener-bener langsung bisa ngerasain aura yang beda gitu. Aura yang menyeramkan, creepy gitu. Nah, ada nih satu cerita dari sosial media tentang sekelompok pemuda gitu yang pernah berkunjung ke gua Jepang sama gua Belanda ini. Jadi itu mereka berkunjung udah maghrib, udah mau. Nah, pas di jalan mereka bercanda gitu. Tapi waktu udah deket sama daerah gua, dari deket sama gua, kayak auranya langsung berubah gitu, jadi lebih creepy gitu. Terus karena ada salah satu dari mereka indigo, jadi dia juga bisa melihat gitu. Waktu mereka udah jalan mau masuk ke pintu gua, di situ ada yang langsung menyambut mereka. Itu sesosok wanita yang menggunakan pakaian adat dan mukanya itu udah hancur banget. Tapi karena si temen yang indigo ini nggak mau bikin temen yang lainnya panik, jadi dia berusaha untuk diem aja, berusaha nggak memperdulikan gitu, biar temen-temen lainnya nggak panik. Nah, pas mereka masuk juga dia ngerasa gitu, mereka itu langsung disambut, kayak banyak yang ngeliatin mereka dari setiap sudut-sudut lorong yang ada gitu. Nah, seperti lorong ini. Nah, juga ada pernah cerita satu orang pengunjung gitu yang sengaja itu buat ngucapin kata lada, dan kemudian pengunjung itu pun mengalami kerasukan. Nah, jadi ini buat peringatan juga gitu ya buat kita kalau kita berkunjung gitu ke tempat seperti goa ini, kita nggak boleh melanggar aturan yang ada, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kita juga harus menjaga attitude karena di dalam goa juga sekarang udah kita lihat udah banyak banget gitu, ada coret-coretan gitu. Jadi goanya udah kayak udah kotor banget gitu. Karena ya itu ulah-ulah tangan manusia. Jadi kayak yang ada di situ, makhluk-makhluk yang ada di situ juga ngeganggu juga karena kita duluan gitu yang kayak memancing mereka. Jadi kalau misal kita berkunjung ke situ, kita nggak boleh semena-mena gitu. Kita harus jaga attitude. Nah, gimana nih teman-teman? Udah bisa kebayang gitu kan gimana rasanya? Nah, kalau misalnya kalian penasaran banget gitu mau nyobain rasa sensasi buat hal-hal mistis, boleh banget gitu berkunjung ke goa ini. Untuk bisa berkunjung, kalian boleh masuk lewat gerbang Taman Tahura. Cukup bayar Rp10.000 aja. Udah teman-teman, itu aja dari aku. Terima kasih. Kembali lagi ke Teh Febri. Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Serem juga ternyata goa Jepang dan goa Belanda ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian kalau mau berkunjung ke goa Jepang atau goa Belanda, tetap jaga perkataan, jaga attitude, jangan disebutin apa yang udah jadi pelanggaran kan, karena emang pelanggaran ini juga udah turun-temurun, nggak boleh ucapin kata-kata tadi gitu. Jadi sekarang kita langsung aja deh ke atraksi yang terakhir. Kita bakal dipandu oleh Kang Umar nih, kita ke Bukit Bintang. Ada apa sih di Bukit Bintang? Dengar bukit kayaknya nggak mungkin ada yang serem-serem deh gitu. Kita langsung aja nih. Gimana Kang? Kita Febri, terima kasih waktunya. Oke. Jelasnya, kenalin nama saya Umar, jadi kata nama Febri. Saya di sini bertanggung jawab untuk mempresentasikan Bukit Bintang serta Benteng Jayagiri itu. Nah, di sini itu kenapa sih saya milih Bukit Bintang ini? Nah, kenapa Bukit Bintang ini? Jadi ceritanya itu awal-awal saya dengar teman-teman
mahasiswa kok banyak yang ke Bukit Bintang. Nah, saya juga bingung, ada apa sih istimewanya ke sana. Akhirnya saya nyobain ke sana. Menurut saya istimewanya itu uniknya Bukit Bintang itu karena datarannya yang tinggi, namun untuk mencapai ke puncaknya itu nggak jauh teman-teman. Mereka itu udah banyak fasilitasnya juga udah lengkap. Terus juga kenapa saya jadi ini untuk tema horor. Jadi di situ itu sebenarnya belum banyaknya cerita rakyatnya, hanya seperti pengakuan orang-orang sana pernah lihat ibu-ibu nangis lah di hutan. Terus juga ada waktu itu video dari Indigo Traveler yang akan nanti saya tampilin itu, dia mencoba untuk ke Benteng Jayagiri pada waktu malam hari. Kira-kira waktu paling tepat kapan sih untuk ke Bukit Bintang? Kalau kata aku ya, karena aku udah 3 kali ke sana, karena aku udah 3 kali ke sana, kalau nggak salah itu September terakhir. Jadi dalam rentang 3 kali itu aku udah pernah ke high seasonnya atau lagi ramenya sama ke yang low seasonnya. Kekurangannya sama kelebihannya apa sih? Nah, kalau kelebihannya, kalau misalnya lagi rame itu enaknya kita bisa bareng. Terus juga karena itu alamnya agak terbuka, jadi lebih nggak ketakutan lah. Tapi karena memang tujuannya di sini itu untuk horror tour, saya saranin sih pas low season. Oh iya, saya juga lupa. Kalau rame itu kendalanya di toilet umumnya. Rata-rata itu bisa ngantri sekitar setengah jam. Jadi saya saranin untuk datang sekitar bulan yang kemarau, yang tidak hujan dan tidak pada hari raya. Terus juga saya saranin itu kalau untuk horror tour ya, kalau misalnya teman-teman itu mau nambahin nih, mau riset lagi, apakah bisa menambahkan apa yang hasil riset kami, itu bisa banget. Misalnya lagi berkabut atau apa ya. Nah, ini yang tadi video saya sebutin. Kalau saya kan nanti hanya menjelaskan sesuai pengalaman serta gimana nih teman step-stepnya kalau misalnya teman-teman di luar Bandung penasaran, saya nanti dengan senang hati akan nunjukin nih di sana ada apa aja, terus apa yang harus dipersiapkan. Oke, sebelumnya kita play dulu ya videonya. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Frisly Herlin. Nah, di episode kali ini aku lagi datang di Benteng Jayagiri, daerah Lembang. Ya, kalau untuk tempatnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dan kenapa aku milih tempat ini? Biasanya orang-orang datang ke sini itu pada pagi hari atau siang hari. Dan kita mau coba cari tahu ada apa di dalam keadaan malam hari. Yuk ikutin. Ya, Fris, kita sudah di sini. Ada apa yang menarik perhatian? pas pertama kali kamu datang ke sini? Sebenarnya sih aku juga mau cerita ke teman-teman dari mulai tadi kita jalan, aku sama tim jalan ke tempat ini. Kita tuh ngelewatin jalanan yang samping kanan dan kiri itu pohon-pohon besar tinggi. Dan itu benar-benar dari mulai awal kita kan emang jalan ke sini setelah maghrib. Setelah maghrib itu banyak banget kayak kita dilempar dari sebelah kanan. Jadi dari sebelah kanan tuh kayak ada lemparan-lemparan, tapi emang nggak ngelihat sosok-sosok yang dia nunjukin. Jadi kayak tadi aku ngeliat perempuan atau anak kecil yang mereka ngintip dari pohon, terus abis ada suara pas aku nengok lagi udah nggak ada. Nah, sampai di depan tadi kita pertigaan. Tadi ada pertigaan,
aku ngelihat sosok laki-laki tinggi hitam itu di tempat yang bukan arah ke sini, dan sosok itu memang bisa dibilang gak enak ya, negatif, karena kan kita masuknya jalur trekking kayak orang-orang yang buat naik gunung, mereka mau camping. Jadi emang sosok ini tuh bisa bikin keliru, atau dia mau ngecohin orang-orang yang kalau misalnya jalan malam dan mereka nggak bareng-bareng, itu bisa banget dikecohin sama si sosok tadi. Nah kalau dari tempat ini sendiri, jadi dari sebelah sana sama sebelah sana itu ada 2 perempuan yang tadi mungkin say hi ke aku dan tim, jadi dia datang tapi cuma kayak itu kira-kira tadi yang seperti dikatakannya, kalau di situ tuh konon ada yang di hutan-hutan itu ada yang anak-anak, ada ibu-ibu yang suka nangis, teriak, terus juga ada sesosok hitam yang tinggi, terus juga dia itu bisa menyesatkan si pendaki ini misalnya, karena berhubung Bukit Bintang itu yang sebenarnya saya juga baru tahu, kagetnya itu tuh bisa langsung naik ke Tagbar Perahu. Nah tadi juga bisa dilihat ya, kalau dia itu juga mengunjunginya itu lagi low season, karena kalau lagi high season itu kadang sampai ke bentengnya aja ada yang ngecamp. Nah ini sebenarnya peraturannya nggak formal ya, ini cuma untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan nanti ketika misalnya ada teman-teman itu mau nyoba di uji nyali atau mau riset tentang cerita rakyatnya. Yang pertama pastinya ya, kondisi badan tuh harus fit. Karena apa? Karena pertama itu kan daerahnya sangat dingin ya, dan agak lembab, terus takutnya teman-teman sakit, nanti malah justru lebih bukannya ke wisata horor, malah wisata kesehatan di rumah sakit. Terus yang kedua, pastikan selalu berdoa ya, karena saya ketika saya ke sana itu saya menghadapi pengalaman yang sangat gak enak, yang nanti saya akan pasti ceritain. Terus kenapa nggak direkomendasiin sendiri? Itu yang pengalaman saya nggak bikin enak dan saya akan ceritain. Oke lanjut teman-teman ya. Nah ini untuk lokasi Bukit Bintang. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, Bukit Bintang itu kira-kira dari Lembang itu nggak jauh. Jadi kalau yang teman-teman udah tahu alun-alun Lembang di mana, itu teman-teman itu tinggal lurus, terus seperti yang dilihat ya, mengikuti jalan kecil, ada jalan kecil di sini. Nah, nanti teman-teman akan nemuin nih desa yang nanti ada tulisannya Kari Gunung Putri, dan itu posisinya dari samping jalan udah ada sign-nya. Jadi tenang aja teman-teman, kalau misalnya walaupun pakai map terus sambil ngeliat jalan nggak akan kelewat karena udah ada pelannya. Oke, sekarang kita udah sampai di parking spot dan tiketing. Nah, untuk menambah suasana itu saya kasih ilustrasinya, misalnya contoh teman-teman itu dari luar kota nyampe jam 3 dan udah siap-siap nih, udah punya peralatan camping, udah punya ya segalanya lengkap. Nah, terus untuk parking spotnya itu teman-teman kalau bisa lihat kursor saya itu di sekitaran sini ya. Dan untuk harga parkir ini untuk motor itu sekiranya 5.000 ya, terakhir saya itu 5.000 untuk satu hari, dan mobil 10.000 untuk satu hari. Nah di sini juga nanti ada loket. Nah ini loket sebelum nanti teman-teman naik ke atas tangga ini nih. Untuk camping itu harganya 20.000 orang satu hari, dan misalnya teman-teman mau hanya setengah hari aja nih, misalnya malam jam misalnya habis maghrib terus mau pulang sekitaran jam 12-an itu bisa tidak dihitung untuk camp, jadi hanya untuk bayar setengah harinya saja. Nah tadi kan teman-teman lihat di tangga itu ini jalur yang menuju ke atas nih, ini sudah ke tingkat kedua. Tadi kan loket di sekitaran pojok kiri bawah itu. Dan di sini teman-teman itu yang mau wisata alam, mau wisata alam ya yang terbuka, terus yang ke kota-kota banget lah,
yang bisa ke wisata gunung cuma nggak capek, kenapa ini juga saya saranin kalau bisa dilihat ya treknya itu udah bagus, udah dibatuin kayak gini, terus juga udah aman, udah ada pegangannya. Nah, ini penampakan, ini sebenarnya bukan main camping ground-nya ya, tapi ini dekat banget. Ini tuh spot sunset. Cuman kalau di belakang ininya nih memang sudah camping ground, jadi teman-teman juga udah bisa camping di situ. Oh iya, dari sini itu jaraknya tadi kalau dari bawah loket itu teman-teman cuma jalan sekitar 15 menit. Jadi walaupun capek, nggak secapek naik gunung beneran ya. Nah, ini penampakan camping ground-nya juga. Nah, ini ada, nah ini kan tadi teman-teman ngeliat tuh, ini tuh sunset spot. Saya bilang di belakangnya itu udah bisa camping, ini tempatnya. Terus juga ini tempat di samping tenda yang biru ini, di samping tempat tenda biru ini ada spot seperti ini. Dan ini juga spotnya bagus karena nggak kehalang dibanding spot yang tadi yang di depan. Nah, ini itu kalau teman-teman dari, oh iya tadi yang di dekat sunset spot itu udah dilengkapin fasilitas kayak musola, terus toilet umum itu di situ semua ngumpulnya. Nah, kalau teman-teman jalan terus itu ke atas, teman-teman bisa sampai gapura ini. Terus di bawah gapura ini tuh di samping kiri ada spot camping sampai atas juga. Cuman kalau kata saya saranin sih lebih yang di bawah, karena kalau misalnya teman kebelet atau mau kamar mandi untuk urusan lain seperti wudhu atau apa, itu agak sulit karena udah lumayan jauh, sekiranya kayaknya itu 300 meter. Walaupun kayaknya kalau landai itu dekat, karena ini tanjakannya cukup melelahkan. Nah, sambil nunggu malam, misalnya teman-teman nanti mau udah ada acara uji nyalinya itu, teman-teman bisa sambil ngopi nih atau sambil nyanset kan, melihat matahari terbenam. Inilah kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman temuin gitu, berhubung misalnya teman-teman nyampe sebentar atau karena harinya belum malam gitu. Nah, Bukit Bintang di suasana low season itu yang paling, kalau kata saya, bukan main serem. Nah, ini jalur trek untuk menuju Benteng Jayagiri dari main camping ground. Tadi seperti yang saya bilang, kalau high season itu, ini kan main camping ground yang dekat Tugu itu, kalau pada high season itu bisa sampai ke sini. Ini batasnya. Untuk sampai ke Benteng Jayagiri untuk high season sih belum ada ya. Nah, yang bisa lihat ini tuh dari Tugu Gunung Putri itu yang tadi saya tunjukkan. Terus nanti Anda itu turun ke bawah, tapi tidak ke trek ini adalah trek off-road yang biasa dipakai oleh orang-orang yang punya mobil off-road lintas. Kalau untuk trek jalan itu bukan lewat jalan ini, tapi lewat hutan gundul ini di sepanjang jalan ini. Nah, di sini saya punya snapshotnya nih. Waktu itu saya ngelakuin ekspedisi sama teman, karena kita tuh juga penasaran gitu. Masa sih kan, sama yang masih muda pasti penasaran juga. Nah, ini jalur awal ini kalau misalnya kalian itu turun dari Tugu itu, kalian bisa lihat ya ada ilalang-ilalang tinggi gini, rumput-rumput liar gini tinggi. Jadi agak serem juga sih, karena di sini itu tempatnya lembab banget ya. Terus memang ada susah mau nyari sumber cahaya juga kayak rumah atau apa. Nah, nggak jauh dari sini itu kita itu, oh ya sebentar, untuk menambah penjelasan itu
kita itu jam 2 kalau nggak salah, jam 2 malam kita ngelakuin ekspedisi ini. Terus juga di tengah-tengah hutan itu ternyata ada kabin yang saya tuh terakhir lihat udah nggak dipakai. Jadi ngeri juga ya, karena walaupun nggak dipakai tapi entah kenapa masih ada lampunya, walaupun lampunya agak redup ya. Jadi suasananya itu kayak film horor Cabin in the Woods, kalau teman-teman semua ada yang pernah nonton. Nah, kami ngelanjutin terus ya jalan sampai kami itu udah berada di sini yang seperti bisa kalian lihat. Di sini itu di mana pertemuan hutan sama hutan yang makin lebat gitu. Hutan yang makin lebat itu maksudnya hutan yang tadi seperti yang di video ya, banyak hutan-hutan tinggi, banyak pohon-pohon tinggi maksudnya mana, dan itu lebih lebat dari sebelumnya, walaupun sebelumnya saja udah lebat dan benar-benar susah cahaya masuk. Nah, seperti ini nih penampakannya ini tuh karena kamera ya, jadi kesannya terang. Kalau pakai mata telanjang itu benar-benar gelap. Walaupun kami waktu itu bertiga, kami pun ragu-ragu gitu untuk melanjutkan perjalanannya, karena ini tuh benar-benar kayak seperti hutan terlarang. Vibe-nya kalau saya nggak bos, ini benar-benar seperti hutan terlarang. Nah, akhirnya kami coba untuk memberanikan diri ya. Nah, ini sebenarnya jangan dicontoh itu, karena saya itu mencoba untuk nggak takut. Saya jadi mencoba untuk teman. Waktu itu kami itu udah sampai benteng pintu berdiri. Tulisannya apa tuh? Waf. Tulisan orang. Ayo. Gini ada lampunya anjir. Udah ditulis-tulis. Dan gitu anjing. Nah, ini teman saya benar-benar ketakutan ya. Nah, ini videonya sama. Nah, kalau misalnya kalian udah berdiam di situ udah lama, sebenarnya kalau kalian nggak macam-macam ya, kalau kalian nggak ngomong kasar, nggak sombral atau apa, nanti itu auranya akan berubah gitu. Rasanya itu kayak tadinya kalian tuh takut, kalian merasa kayak kalian tuh ada di situ, maksudnya diterima di situ, dan auranya itu langsung berubah. Cuman waktu itu yang tadi saya jadi ingin cerita itu, saya waktu itu pernah nyoba sendiri, dan memang niat itu saya benar-benar mau uji nyali. Oh, sama waktu itu tuh zaman-zaman pas Odading Mangoleh lagi viral. Pas zaman-zaman Odading mau viral, saya itu penasaran, kalau review Odading dalam benteng Belanda gimana ya? Kayak teman-teman pada support, memang idenya itu cuman yang tadi saya percaya nggak percaya pas di hutan lindungnya itu, hutan lindungnya, saya kaget. Saya ingin berhenti di tengah jalan karena saya dengar ibu-ibu ketawa. Terus habis ketawa saya mendengar nangis, dan di situ posisinya sinyalnya mati nyala, dan saya mencoba untuk telepon saudara saya nggak bisa gitu. Di situ situasinya saya benar-benar ketakutan, dan sebenarnya kenapa nge-recommend, karena pas apalagi misalnya Anda sendiri kalau low season, kalau Anda teriak nggak akan terdengar sampai ke main camping ground. Oke, itu aja. Mudah-mudahan happy endingnya kalau ingin mencobanya, semoga nggak ketempelan, nggak atau apa, dan semoga bisa dapat yang diinginkan, seperti vibe-nya atau pengalamannya. Kalau kata saya sih worth it, dan ini worth it banget karena pengalaman yang bisa didapat banyak, terus juga low budget kan, apalagi kita pemuda gitu, budget. Tapi ini worth it banget, ini lebih dari harga yang kita bayar. Oke teman-teman, makasih untuk
eh, waktunya untuk bisa ngedengerin. Kalau saya punya kesalahan, mohon maaf karena Baik, makasih Kang Umar udah dijelasin nih secara detail Bukit Bintangnya buat teman-teman semua yang pada di Bandung, lagi di Bandung. Kalau mau ke Bukit Bintang, kata Kang Umar, gak disaranin sendiri katanya. Jadi tetap hati-hati siapapun kalian yang mau main-main ke Bukit Bintang. Nah, teman-teman akhirnya gitu udah ada di pengunjung acara virtual tour dari Raventur. Terima kasih semuanya, terima kasih buat waktunya, buat kesempatannya udah mau bergabung virtual tour dari kita. Terima kasih buat Pak dosen dan Bu dosen Pak Riko dan Bu Ilma udah mau next ini virtual tour kita. Terima kasih juga buat Pak Gali selaku dosen pembimbing kita udah ngebimbing kita selama beberapa minggu terakhir ini untuk ngelaksanain virtual tour kita. Sebelumnya minta maaf jika banyak kesalahan. Kami dari Raventur pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini ada yang ngundang peserta nggak dari Raventur? Ada banyak, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Mungkin ada pesertanya yang mau kasih pertanyaan atau tanggapan? Oh iya, buat teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan atau bahkan udah ada yang pernah ke wisata ini, jadi mungkin bisa bagi-bagi pengalaman juga di sini. Bisa langsung open mic atau di kolom komentar aja buat teman-teman sekalian. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya atau mau bagi-bagi pengalamannya, bisa saling sharing. Mungkin sebelum nunggu pertanyaannya kita bisa foto bersama dulu buat Kang Agung ya untuk foto bersamanya gimana? Langsung pandu aja Kang. Kita foto bersama dulu bareng-bareng peserta-peserta semuanya. Buat teman-teman semuanya bisa on cam dulu yuk. Kita foto bersama dulu. Dipandu sama Kang Riandri nih. Bisa on cam sebentar teman-teman semuanya. Ini udah nyalain semuanya kameranya.
Udah ya, mau di foto. 1, 2, 3. Coba slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, makasih Kang. Mungkin udah nggak ada yang nanya ya. Gimana Bu, kita akhirin aja. Oke, ya. Pak Riko, mau ada komentar nggak Pak? Masih ada Pak Riko? Nggak ada ya Pak Rikonya? Oh, ada. Oke. Pak Rikonya no respon. Dari saya dulu ya komentarnya buat kelompok B3 dulu. Kelompok B3 terus kelompok B4. Kelompok B3 tadi kalau secara keseluruhan virtual tour cukup menarik ya, cukup rapi sih sebenarnya hampir semuanya. Hanya masalah kendala teknis ya, masalah jaringan itu kan memang jadi kendala. Terus paling menurut saya sama ya kayak di depan itu di opening itu pada saat greeting dan masih kurang interaktif aja gitu dengan peserta. Dan sebenarnya sih buat apa sih saya meminta peserta kelompok-kelompok nih pada nyiapin peserta karena supaya kalian bisa tahu kalau ada feedback gitu langsung dari orang. Gimana sih apa yang ditampilin sama kalian itu benar-benar punya ada reaksinya gitu. Jadi biar pada tahu apa yang disusun itu berhasil nggak menggerakkan orang menjadi penasaran, membuat orang emang ingin mendengarkan apa yang kalian buat gitu. Jadi ini kan salah satu bentuk ya kalian kan harus punya kemampuan itu ya, harus punya keterampilan bagaimana menyusun program-program wisata, melakukan termasuk merencanakan dan bagaimana penyelenggaraan juga seseamless mungkin gitu ya, jadi serapi mungkin. Itu kan bagian daripada keterampilan yang memang perlu dilakukan gitu. Hal